Oh iya, untuk teman-teman peserta webinar, link untuk mengisi pretest-nya ada di chat Zoom kita ya, buka di room chat-nya ya. Terima kasih. Baik teman-teman, waktu yang disediakan sudah berakhir. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Saya berikan kesempatan kepada Saudari Melati Wisnitayati S.Farm. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melati Wisnitayati yang materi pada hari ini, dan saya berterima kasih sekali untuk waktu yang peserta luangkan yang untuk mengikuti webinar kita, dan untuk dosen pembimbing saya, Ibu Yelvi Anwar. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Dan langsung saja saya sampaikan materi kita pada hari ini. Gus, tolong ini kasih ke aku. Soalnya belum bisa buka screen-nya. Udah, Kemal. Nah, di sini untuk hari ini materinya yaitu upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Lanjut, di sini ada pengertian COVID-19 itu apa, definisi operasional ODP, PDP, probable, dan konfirmasi, pencegahan dan pengendalian infeksi, komunikasi risiko, dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM, dan metode dan pesan kunci promosi untuk kesehatan. Nah, di sini coronavirus itu yaitu penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nanometer. SARS-CoV sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvent seperti ether, etanol 75%, etanol disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloropom, kecuali chlorhexidin. Di sini ada
karakteristiknya, kriteria gejalanya itu di sini dan manifestasi klinik serta penjelasannya. Di sini kriteria gejalanya tanpa gejala atau asimptomatik, tidak ada gejala untuk manifestasi kliniknya, pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Sakit ringan yaitu sakit ringan tanpa komplikasi, pasien dengan gejala non-spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, maliase, sakit kepala, nyeri otot, perlu waspada pada usia lanjut, dan imunokompromisid karena gejala dan tanda tidak khas. Sedangkan untuk kriteria gejala sakit sedang, pneumonia ringan, pasien remaja atau dewasa dengan tanda klinis, pneumonia, demam batuk, dispenia, nafas cepat, dan tidak ada tanda pneumonia berat. Sedangkan untuk anak sendiri dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan bernapas, atau napasnya juga lebih cepat, frekuensi napasnya lebih dari 2 bulan, dan kurang dari 2 bulan, dan lebih dari 60 kali per menit, 2-11 bulan, lebih dari 50 kali per menit, 1-5 tahun, lebih dari 40 kali per menit, dan tidak ada tanda pneumonia berat. Untuk sakit berat sendiri, di sini manifestasi kliniknya pneumonia berat atau ISPA berat, biasanya disebut juga, pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran nafas, ditambah 1 dari frekuensi nafas, lebih dari 30 kali per menit, distres, pernapasan berat, atau saturasi oksigen. Di sini kurang dari 90% pada udara kamar. Selanjutnya, untuk kontak eratnya sendiri di sini dilakukan karantina selama 14 hari. Dilakukan karantina selama 14 hari dan melakukan isolasi mandiri atau di rumah sakit sesuai gejala klinis. Untuk probable sendiri, perawatan dan isolasi di rumah sakit. Untuk kontak berat, bila selama karantina muncul gejala, ini menjadi suspek, penegakan diagnosisnya dengan pemeriksaan swab RT-PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut, penegakan diagnosis dengan pemeriksaan swab RT-PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut, dan untuk kontak eratnya di sini belum ada, dan selanjutnya dilakukan pemantauan selama menunggu hasil. Untuk probable-nya dilakukan pemantauan dan pemberian menunggu hasil swab, dan pemantauan dihentikan apabila hasil pemeriksaan RT-PCR selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu kurang lebih dari 24 jam menunjukkan hasil negatif. Dilakukan dan selanjutnya setelah diagnosis tegak COVID-19 atau non-COVID-19 diberikan tata laksana yang sesuai. Di sini untuk penularan COVID-19 sendiri, masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari lebih. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala muncul dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala yang muncul. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Selanjutnya, COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5-10 nanometer. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat atau dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa atau mulut dan hidung atau konjuktiva atau mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif, non-invasif, tracheostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Nah, di sini kan udah ada beberapa istilah yang biasanya kita dengar. Sekarang tuh udah diganti oleh Kemenkes sendiri, yang istilahnya ODP, PDP, dan OTG. Selain itu juga ada istilah baru. Nah, ini pasien dalam pengawasan itu udah diganti dengan kasus suspek, ODP juga kontak erat, OTG juga udah diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala, dan istilah-istilah yang lainnya di sini ada PDP, kasus suspek, ODP kontak erat, OTG kasus konfirmasi tanpa gejala, istilah baru yang lainnya yaitu kasus probable, yaitu dengan suspek dengan ISPA berat. ARDS atau meninggal tapi belum ada hasil lab. ARDS yaitu gagal napas akibat alveoli paru-paru penuh dengan cairan.
Oke, gejalanya juga di sini. Demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjuktivitas, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan, atau ruam di kulit. Orang lanjut usia atau lansia, dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Nah, ini beberapa kasusnya sendiri. Yang pertama yaitu kasus suspek, seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan PDP saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Dan selanjutnya ini kasus probable, kasus suspek dengan ISPA berat atau sampai meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR-nya. Dan kasus konfirmasi, seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibutuhkan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Kasus konfirmasinya dibagi menjadi dua, yaitu konfirmasi dengan gejala yang biasanya simptomatik, dan yang kedua kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, yang ini untuk kontak erat sendiri, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 riwayat kontak yang dimaksud ada beberapa tatap muka atau dekat dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau bisa lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Dan selanjutnya, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Nah, ini juga kontak juga bisa pada orang yang dalam melakukan perjalanan, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Yang terakhir itu biasa disebut dengan discarded. Ini istilah baru sebenarnya juga. Istilah ini merujuk pada pasien sembuh, adapun kriterianya yakni pasien yang hasil pemeriksaan RT-PCR-nya 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Seseorang yang berstatus kontak erat dan sudah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Nah, ini untuk pencegahannya. Ini untuk kita semua, para peserta di sini, kita juga bisa dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini simpel, tapi demi keselamatan kita semua juga kita bisa mengedukasi keluarga dan teman-teman yang lain ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta bila setidaknya 40-60 detik, cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau yang biasa disebut hand sanitizer minimal 20-30 detik. Selanjutnya, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan dicuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer kembali. Nah, ini wajib sekali untuk kita yang sering keluar dari rumah atau kita juga di rumah ada keluarga yang sudah berusia, yang lansia, itu kita juga bisa menjaga sebenarnya ya, bisa pakai masker juga di rumah. Gunakan masker bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ganti masker setelah 4 jam setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan langsung mengunjungi rumah sakit terdekat atau bisa dengan mengisolasi diri sendiri dulu biar tidak berdekatan dengan orang-orang sekitar kita. Terus melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti contohnya pegangan pintu, pintu pagar, meja, bahkan ketik komputer, dan lain sebagainya.
Nah, informasi yang diberikan ini mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan, memutakhirkan data atau informasi atau setelah dilakukan penilaian dan analisis risikonya. Yang kedua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terupdate, misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain segala macamnya ya. Ada banyak soalnya untuk media sosial yang biasa kita buka tiap hari. Yang ketiga, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat tentang perlunya kita mencegah COVID-19 ini. Dan selanjutnya, menganalisis risiko dan cepat berdasarkan informasi formal atau informal yang ada, memetakan publik penerima pesan untuk cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak atau petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menggerakkan influencer lagi, ya ini salah satu contohnya tokoh masyarakat juga bisa, di tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain segala macamnya ada banyak sih. Dan jaring komunitas, nah dari di sini bisa organisasi masyarakat, LSM, kelompok ibu-ibu PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan, dan lain segala macamnya. Nah, ini pesan dari kita, apa yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID-19 untuk menjaga diri. Yang pasti kita harus ingat selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan lain segala macamnya. Ya. Selanjutnya, ini referensinya nih, misalnya kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lagi nih COVID-19, nanti di sini ada beberapa referensinya tentang COVID-19 itu. Oke, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan kepada semua peserta yang telah hadir pada hari ini. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti di sesi selanjutnya. Ya. Oke, sekarang saya serahkan kembali ke moderator. Silakan untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya buka 1 sampai 5 pertanyaan untuk para teman-teman peserta webinar hari ini yang ingin bertanya, dipersilakan. Siang, mau tanya Kak. Siang. Izin bertanya hubungan dengan ya saya Rini. Jangan lupa ya on cam-nya biar nanti kita teman-teman di sini ngelihat ini siapa nih, nama dia dari mana segala macam ya. Ini Kak, HP-nya nggak bisa di on cam-in. Nggak apa-apa ya? Iya, boleh silakan. Izin nanya. Untuk teman-teman panitia mohon dibantu untuk dicatat ya. Nanti kita simpan untuk pertanyaannya, kita jawab. Terima kasih. Izin bertanya, saya Rini. Sehubungan dengan upaya pencegahan penularan COVID-19, kan kita dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Bisakah dijelaskan mana yang jauh lebih efektif? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya jawab dulu untuk pertanyaan tadi. Apa sih yang lebih efektif, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer? Kalau yang lebih bagusnya memang kita mencuci tangan dengan sabun. Itu adalah cara terbaik untuk menghilangkan kuman dari tangan kita, karena molekul sabun efektif menghancurkan membran permukaan bakteri dan virus, termasuk virus corona baru. Selain dapat menghilangkan kuman sabun,
kuman, sabun juga dapat membersihkan dari kotoran serta bahan kimia yang berbahaya, sedangkan hand sanitizer hanya dapat membunuh kuman saja. Jadi memang lebih bagusnya kita sebenarnya harus mencuci tangan. Kapanpun itu kita pegang apapun, sekarang kita mau pegang muka aja kita harus kalau bisa cuci tangan dulu, karena tangan kita ini memang yang sering banyak biasanya kita pegang sesuatu apapun itu, biasanya kita tidak tahu itu pasti ada kuman atau bakteri yang menempel. Bagaimana? Apakah untuk jawabannya sudah cukup atau bagaimana? Iya, sudah cukup. Makasih. Terima kasih kembali. Ayo silakan selanjutnya peserta yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Izin Selamat saya siang. mau bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Ya. Saya Reni. Saya ingin bertanya. Perkenalkan. Ini yang bertanya siapa dulu ya? Ah. Mbak Renika atau Mbak Vanessa? Oke, silakan. Ayo. Ya, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Saat ini saya ingin bertanya, kenapa orang yang terpapar COVID-19, kenapa? Halo? Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, kenapa orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 harus diperiksa? Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain sambil saya jawab ya pertanyaannya. Kenapa orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 itu wajib diperiksa? Salah satunya itu virus corona diketahui itu cepat menular terlebih saat melakukan kontak erat dengan pasien positif. Kontak erat juga berhubungan dengan risiko persebaran droplet dari orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, orang yang kontak erat tersebut harus diperiksa guna menghindari risiko penularan yang dapat membahayakan orang lain. Jadi walaupun kita satu rumah nih ya, misalnya sama keluarga atau siapapun itu, kita baru bertemu teman-teman di luar, terus misalnya kita nggak tahu kondisi kita sendiri. Kalau imunnya kita biasa sih tergantung sama imunnya kita kuat, biasanya itu jarang. Yang masih banyak terjadi masih di area masyarakat sih, memang imunnya biasanya kuat sih, masih bisa ya kayak terhindar dari itu, tapi tetap wajib untuk memeriksakan diri. Ya, bagaimana? Apakah untuk jawabannya? Apakah sudah atau masih kurang? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Vanessa. Selanjutnya. Bisa saya bertanya? Jam, ada yang bertanya, Jam? Ya, baik. Ya. Saya Muhammad Isrullah dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19 dan kapan saya harus mencari pertolongan medis. Baik, Kak. Pertanyaannya kami tampung dulu untuk dijawab ya, Kak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya bantu jawab. Untuk yang lain boleh dikasih untuk 2 pertanyaan lagi, boleh. Setelah saya menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Isrullah ya. Di sini apa yang harus saya lakukan apabila saya memiliki gejala COVID-19? Pertolongan medisnya apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda.
Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala tersebut. Segera cari pertolongan medis saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan, dan juga selalu minum vitamin ya tiap harinya. Nah, jaga jarak juga setidaknya 1 meter dari orang lain dan jaga menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda jika yang sakit adalah anak-anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Ya, bagaimana untuk Mas Muhammad Isrullah? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang kurang dengan jawaban saya? Terima kasih. Sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi yang telah dipaparkan? Kak, saya mau tanya, tanya. Kak. Ya, Kak, namanya siapa? Assalamualaikum, saya Rasidatun Nilamsari dari Stikes Cendekia Utama Kudus. Mau bertanya, Ya, Kak, silakan. apakah seorang pasien yang mengidap COVID yang sudah sembuh bisa terkena virus COVID kembali? Dan mengapa pasien COVID jika membutuhkan donor darah harus dari pendonor yang sudah pernah terkena COVID? Bisa dijelaskan, Kak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan jawabannya, apakah ingin langsung dijawab atau ingin ditampung. Boleh, untuk para panitia bisa dicatetin dulu untuk sementara pertanyaannya. Baik. Dan boleh satu lagi pertanyaan untuk yang terakhir bertanya? Kak, saya mau bertanya. Boleh. Saya dari SMP Negeri 1 Dompu, nama saya Nadine Cantika. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk mengetahui kalau kita sudah negatif dengan cara tes PCR 2 kali 24 jam dan setelah isolasi mandiri setelah keluar kota. Yang ingin saya tanyakan, apakah hanya isolasi mandiri tanpa tes PCR untuk mengetahui bahwa saya sudah negatif setelah saya berpulang dari berpergian? Baik, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Kami tampung, Kak. Terima kasih. Saya bantu jawab dulu untuk pertanyaan yang terakhir ya. Tadi pertanyaannya apakah maaf ya, soalnya suaranya agak putus-putus tadi. Ini bisa dikoreksi lagi kalau saya salah. Yang pertanyaannya apakah pada saat kita berpergian, terus kita datang, kita mengisolasi diri mandiri, tanpa perlukah PCR kita tes PCR sendiri? Apakah itu? Mohon dibantu jawabannya. Pertanyaannya tadi, apakah benar seperti itu? Iya, Kak, benar. Oke, baik, saya bantu jawab ya. Itu sebenarnya kalau misalnya kita habis dari luar kota, misalnya saya dari Jakarta, saya pulang kampung. Yang pasti kita nggak tahu, kita pada saat kita tes di sini, kita memang negatif. Tapi kita tidak tahu pada saat kita bersama orang-orang lagi, kita turun misalnya dari pesawat, kita nggak tahu nih, apakah kita nggak sengaja bersentuhan dengan orang lain, kita tidak tahu. Nah, di sana kita juga harus mengisolasi. Kalau saya sarankan, memang harus kita mengisolasi diri mandiri dulu. Nah, pada saat kita mengisolasi diri mandiri, kita juga menjaga jarak dulu yang pasti untuk keluarga kita di sana ya. Kenapa seperti itu? Mungkin ada keluarganya yang dari kesehatan boleh minta dibantu untuk PCR kembali, entah itu PCR yang pasti kan yang antigen ya, itu wajib. Nggak apa-apa, walaupun kita tahu kita negatif, tapi kalau bisa untuk memastikan lebih realnya lagi memang diharuskan dengan PCR swab ya, itu yang paling biasanya hasilnya lebih 100, mungkin 99,9% mungkin hasilnya lebih akurat. Jadi memang pada saat kita keluar kota, kita kembali lagi ke tempat kita. Nah, kalau sebaiknya memang kita harus mengisolasi diri mandiri dan tetap melakukan PCR. Itu saja. Apakah dengan jawabannya sudah cukup jelas atau ada yang mau ditambahin lagi untuk yang tadi saya jawab?
Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Nadine. Terus lanjut ya tadi, mohon maaf. Yang Untuk pembaca materi tadi ada pertanyaan dari Rasidatul, apakah seorang pasien yang sudah sembuh bisa terkena COVID dan apakah pasien yang terkena COVID bisa menerima donor darah dari pasien COVID? Nah, oke, baik, saya bantu jawab ya. Ini ada beberapa kasus memang seperti ini. Apalagi untuk daerah Jakarta itu memang ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Misalnya dia apalagi walaupun pasien itu sudah vaksin, dia pasti tetap tidak memungkinkan dia tidak bisa terkena kembali. Pasti dia bakal terkena kembali itu. Untuk dia positif COVID itu pasti. Itu tergantung dari kita, cara pencegahan kita dan controlling diri kita sendiri pada saat kita berkumpul dengan orang-orang sekitar atau pada saat kita berpergian. Jadi itu bisa memungkinkan kembali karena udah banyak kasus yang saya contohkan saja di daerah Jakarta itu udah banyak kasusnya. Dan kenapa? Mohon maaf ya, bisa dibantu tadi yang keduanya? Yang kedua itu pertanyaannya, mengapa pasien COVID jika membutuhkan donor darah harus dari pendonor yang sudah pernah terkena COVID juga, Bu? Ya, itu kenapa? Yang pertama, kenapa itu dari sistem kekebalan tubuhnya yang pasti. Kenapa? Karena dia udah pernah merasakan, maksudnya udah pernah kena COVID, terus sembuh, jadi kemungkinan besar juga kekebalan tubuhnya lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Walaupun kita tidak tahu nanti bisa lagi dia yang akan mendonorkan darah ini bisa kembali terkena lagi nih COVID juga. Tapi kenapa dia harus mendonorkan darahnya setelah dia udah terkena COVID-19 itu sendiri? Ya karena di sana dilihat dari kekebalan tubuhnya juga itu sih. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup atau bagaimana? Berarti kalau yang penerima pendonor, jika diberi pendonor yang belum terkena COVID, tidak bisa ya, Bu? Untuk pendonor sendiri, ini yang saya tahu, kebetulan saya juga di rumah sakit. Jadi kita juga harus mengecek sendiri ya, maksudnya itu pendonor ini harus cek juga apakah dia pada saat dia mendonorkan darah itu harus dalam kondisi yang sehat. Itu wajib. Karena kita tidak tahu pada saat dia sakit, tidak mungkin kita harus dia mendonorkan darah. Jadi besar kemungkinan juga sebenarnya bisa untuk yang tidak sakit, yang belum pernah terkena COVID untuk mendonorkan darahnya, tapi memang biasanya lebih dianjurkan ke yang sudah pernah COVID-19, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Rasidatul. Oke. Bu, terima kasih kembali. Moderator, bagaimana? Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya, pembaca materi. Selanjutnya ke acara selanjutnya yaitu mengingatkan kepada para peserta webinar hari ini untuk mengisi pretest dan mohon maaf untuk mengisi post-test yang telah disediakan oleh panitia di Google Form karena pengisian post-test tersebut untuk pengambilan sertifikat. Jadi teman-teman di sini tidak sia-sia mengikuti webinar pada hari ini. Selain mendapatkan ilmu, teman-teman juga mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi silahkan diisi post-testnya yang telah tersedia di kolom chat Zoom kita ini. Waktunya kami persilahkan. Saya kasih waktu sampai 2 menit ya teman-teman untuk mengisi post-test yang telah tersedia di room chat Zoom ini. Terima kasih.
Untuk panitia mohon dibantu. Yang untuk belum bisa dibuka tuh ininya. Google Form-nya ya, Kak. Untuk teman-teman yang belum bisa ngisi, boleh langsung ini aja ya, ngomong aja di sini biar nanti dibantu sama panitia yang lainnya. Boleh dicoba lagi juga itu, teman-teman. Itu katanya udah dibuka, udah bisa dibuka. Oh iya teman-teman, sekedar informasi untuk pengecekan sertifikat bisa langsung dicetak ya melalui email yang diisi dari postes kalian tadi. Terima kasih. Untuk soalnya semuanya sama ya, jadi nggak ada yang beda-beda. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada webinar kita hari ini. Untuk pengisian postesnya bisa dilanjut sambil dilanjut aja ya. Jadi kesimpulan pada webinar hari ini, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun adalah cara terbaik untuk menghilangkan kuman dari tangan kita karena molekul sabun lebih efektif menghancurkan membran permukaan bakteri dan virus, termasuk coronavirus yang baru. Selain dapat menghilangkan kuman, sabun juga dapat membersihkan dari kotoran serta bahan kimia yang berbahaya. Sedangkan hand sanitizer hanya dapat membunuh kuman saja. Yang kedua, virus corona diketahui cepat menular terlebih saat melakukan kontak erat dengan pasien positif. Kontak erat juga berhubungan dengan resiko persebaran droplet dari orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu,
orang yang kontak erat dengan orang tersebut harus diperiksa untuk menghindari resiko penularan yang dapat membahayakan orang lain. Selanjutnya, jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis, tetapi di rumah isolasi mandiri dan pantau gejala yang ada. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri, namun jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Selanjutnya, meskipun pasien yang sudah vaksin, pasien tersebut dapat kembali terkena coronavirus. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh si pasien yang sudah vaksin tersebut. Kalau misalkan daya tahan tubuhnya menurun, maka dapat terjangkit kembali coronavirus ya teman-teman. Selanjutnya, untuk mengetahui, boleh nggak sih kalau donor darah dari pasien COVID, sebaiknya kalau misalkan kita pernah COVID atau sedang COVID, donor darahnya lebih baik menggunakan pendonor yang pernah COVID. Jadi sudah ada antibodi yang terbentuk untuk kita yang terjangkit COVID. Terima kasih teman-teman, itu kesimpulan dari saya. Teman-teman, kami meminta untuk teman-teman on kamera untuk dokumentasi webinar pada hari ini. Kiranya teman-teman bersedia untuk membuka kamera Zoom-nya. Mohon kerjasamanya ya teman-teman. Ayo teman-teman yang belum, kami tunggu untuk membuka kameranya. Ayo panitia, boleh di screenshot sekarang atau tunggu nanti? Gimana panitia yang mau screenshot, apa udah cukup atau gimana? Oke, baik. Sesi dokumentasi udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Demikian webinar pada hari ini. Saya selaku moderator dan para panitia memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan wabah ini segera berakhir. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Yenima. Sun, Terima Mbak. kasih Kak Yenima. Terima kasih Mbak, panitianya Sun, terima Mbak. kasih. Ya, Iya, Sun. sama-sama. Terima kasih panitianya. Terima kasih. Terima kasih udah ikut webinar ini. Terima kasih. Ya, Ya, Kak. See you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sampai jumpa Kak. See you.
Sumpah mandi keringet sih. Weh, panitia jangan keluar ya, masih harus gabung di Zoom. Oke. Yang peserta bisa live ya. Mas Firman. Ini udah semua panitia kan? Udah ya?